berkendali atas setiap hidup dan yang mati, atas kehidupan dan kematian. Dan kami percaya Tuhan, ada mata Tuhan yang melihat dan memperhatikan segala dosa dan penderitaan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kasih Allah diarahkan kepada kami. Ada kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami di atas puncak Kalvari. Kami berterima kasih untuk darah yang telah tertumpah bagi kami. Terima kasih Allah, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada Allah sebaik Engkau Yesus. Sungguh luar biasa kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami begitu menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Inilah kemenangan kami gereja Tuhan. Terima kasih Allah. Ada firman Allah yang akan dibagikan. Urapi kami semua, dan kami diberkati dengan pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ini kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan bagi gereja Tuhan. Saya percaya baik saudara yang ada di rumah, di jalan, di mana saja saudara yang menyaksikan ibadah ini, saudara sementara dijamah oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihi saudara. Siapapun Anda pada hari ini, kita tetap mengikuti pergerakan dari Roh Allah untuk memulihkan hati, memulihkan dunia ini dari segala macam kuasa dosa. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin berbagi kebenaran firman Allah di hari yang luar biasa pada hari ini, dan membuka bagian firman Tuhan dalam Alkitab kita pada Injil Markus pada pasal yang ke-8 pada ayat 31 sampai dengan ayat 33. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara kekasih di dalam Tuhan, apabila iblis masuk dalam hidup manusia, dia akan mengintervensi pikiran. Dia akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia diintervensi pikirannya, maka ia akan berpikir tentang diri sendiri. Dia akan fokus kepada diri sendiri. Dia akan lebih mengasihi diri sendiri daripada orang lain. Dia akan lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan. Itulah keadaan manusia yang dikuasai oleh pikiran setan. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus ada di dalam kuasa dari iblis. Sehingga ketika Yesus melihat apa yang diekspresikan oleh Petrus, ketika Yesus berbicara tentang bagian ini, maka Yesus menegur dia dan menghardik dia dengan keras, sebab Petrus ada di dalam kendali dari iblis, kendali dari setan. Oleh karena itu saya memberi judul tema dari khotbah ini, yaitu pikiran manusia versus pikiran Allah, atau pikiran kita manusia melawan pikiran Allah. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menceritakan dengan jelas ada panggilan Bapa Sorgawi terhadap misi ilahi dari Kristus ketika dia ada di dalam dunia, yaitu mati atas segala dosa dan pelanggaran kita,
Dia akan memberi hidupnya bagi manusia yang hidup di dalam dosa. Dia akan memberi hidupnya, seluruh hidupnya Dia beri bagi dunia, agar supaya dunia ini dapat diselamatkan bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, sebab firman Allah ini satu kemenangan bagi kita. Kita mengerti ada rancangan rencana Allah yang luar biasa kepada manusia. Bapa tidak menginginkan satupun manusia, termasuk Anda yang ada di rumah, termasuk Anda yang sementara mendengarkan siaran ini, Bapa mengasihi engkau. Siapapun Anda yang ada di rumah, pada waktu Anda sementara ada dan mendengarkan khotbah ini, mungkin ada dalam kendali dosa, Anda hidup sementara ada jauh dari firman Tuhan, Bapa mengasihi engkau. Oleh karena inilah alasan mengapa ada darah yang telah ditumpahkan, darah yang kudus, yaitu darah Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa umat manusia. Siapapun Anda yang ada di rumah, pada waktu Anda percaya kepada Kristus, ada pengakuan di dalam diri kita bahwa Kristus adalah Tuhan, Anda diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, ada kerinduan hati, ada pikiran-pikiran rancangan Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan mengasihi kita orang yang berdosa. Itulah mengapa rancangan Tuhan, misi Tuhan harus berjalan. Sekalipun Petrus berpikir bahwa ini tidak baik, ini tidak bagus, ini tidak tepat bagi manusia, Petrus mencoba menghalangi, maka Yesus menghardik dia. Hai iblis, engkau menghalangi jalan rencana dari Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya pikiran Allah dalam hidup kita? Bagaimana sebenarnya rancangan-rancangan Allah yang sukar sekali untuk manusia pahami? Karena rancangan Allah pada dasarnya berbeda dengan rancangan manusia. Ya, pikiran dan rancangan kita, pikiran-pikiran manusia itu sifatnya selalu tidak ingin menderita. Kita tidak ingin menderita. Manusia tidak ingin sakit. Siapa manusia ingin sakit? Siapa manusia ingin menderita? Siapa manusia rela untuk memberi hidupnya bagi orang lain? Tidak ada. Tetapi saudara, ada pikiran rencana Allah, bahkan memberi hidup bagi manusia. Kalau pikiran manusia tidak ingin menderita dan cenderung untuk menuruti kehendak daging, cenderung untuk mengasihi diri sendiri, berbeda dengan pikiran Allah di sorga, berbeda dengan pikiran Kristus. Inilah yang kita lihat dari bagian firman Allah, sehingga tidak heran Yesus berkata begini pada ayat yang ke-34, Injil Markus pasal 8 pada ayat 34 sampai ayat 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, artinya orang yang mau mengasihi dirinya, lebih mengasihi diri sendiri, ia akan kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan kehidupan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus kasih ingat kepada murid-murid dan semua orang yang ada pada waktu itu, bahwa panggilan kita adalah menderita, panggilan gereja adalah menderita. Tidak heran ketika Petrus coba untuk menghalangi jalan penderitaan ini, pikiran Allah, maka Yesus menghardik Petrus dan berkata, hai iblis, sebab Petrus ada dalam kendali iblis pada waktu itu. Pikirannya dikuasai oleh iblis, kehidupannya ada dalam kendali dan kecenderungan untuk mengasihi daging. Saudara, orang yang cenderung mengasihi daging, mengasihi diri sendiri, ia ada sementara ada dalam kendali dari iblis. Saudara, kita tidak bisa menghalangi. Ada rancangan, ada pikiran-pikiran Allah yang harus tergenapi dalam hidup kita manusia. Jadi saudara yang ada di rumah atau Anda yang ada di jalan, Anda sementara mendengarkan siaran ini,
engkau ada di dalam pikiran dan rencana Allah. Tuhan mengasihi engkau. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana sebenarnya sifat dan pikiran Allah itu? Mari kita melihat, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, sifat dan pikiran Allah itu ialah melayani dan berkorban. Seperti apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 20 pada ayat 28. Ini sifat dan pikiran Allah, ya. Melayani dan berkorban. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini sifat dari pikiran Allah. Dia mau melayani. Kalau orang manusia pingin dilayani, kita pingin dipuji, kita pingin supaya orang mengangkat kita, kita pingin diperhatikan, kita pingin dilayani sebagai orang nomor satu, orang terhormat. Yesus tidak demikian, karena ini pikiran Allah. Pikiran Allah yaitu melayani. Dia datang di dalam dunia melayani Anda yang berdosa, melayani Anda yang hidup dalam keadaan kotor. Yesus melayani Anda. Yesus melayani dunia yang ada di dalam lumpur dosa. Dia tidak datang sebagaimana penampakan figur seorang raja, tapi dia datang sebagai seorang hamba yang melayani. Itu merupakan pikiran dan sifat-sifat dari rancangan Allah. Dia datang untuk melayani, dan bukan hanya sekedar melayani, tapi dia berkorban. Dia melayani. Dia datang untuk berkorban. Dia datang untuk memberi darahnya, tubuhnya telah terpecahkan bagi banyak orang, termasuk kepada saya dan saudara pada hari ini. Kita telah menikmati tubuh dan darah Kristus yang terpecahkan itu. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita boleh memahami betapa pikiran Allah itu mulia dan suci. Dia melayani, bahkan berkorban bagi manusia. Berapa banyak orang pada hari ini yang ada di rumah atau di mana saja, kalau Anda belum mengenal siapa Kristus itu, inilah pikiran Allah, inilah isi hati Allah, inilah kehendak Allah yang tadinya coba dihalangi oleh Petrus. Tuhan ingin mengekspresikan bagaimana kasih-Nya kepada manusia. Jangan ada orang yang menghalangi kasih Allah. Jangan ada orang yang ingin menghalangi rencana dan pikiran Tuhan untuk menyelamatkan isi dunia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, kalau kita lebih mengasihi daging kita, tubuh kita, kita tidak ingin menderita. Kita tidak ingin ada di dalam pengorbanan dan karakter melayani. Ini berbahaya. Kristus berkata, enyahlah engkau iblis. Jadi bagian yang pertama, sifat dan pikiran Allah itu melayani dan berkorban. Yang kedua, mendatangkan kehidupan dan kelimpahan. Apa yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 10 pada ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ayat selanjutnya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, iblis datang hanya untuk mengambil kehidupan dari kita. Iblis datang hanya untuk membuat kita menderita, hanya untuk membinasakan kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Allah, Dia datang ke dalam dunia ini. Dan puncak karya Allah yaitu di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dialah gembala yang baik, yang rela untuk berkorban, melayani, memberi kehidupan bagi kita. Saudara, Tuhan memberi kepada kita kehidupan, dan firman Allah berkata, kita memiliki kehidupan itu dalam kelimpahan.
Saudara, kata kelimpahan itu dipakai diterjemahkan dari bahasa asli, bahasa Yunani, perissos. Perissos artinya superior, artinya unggul. Tidak hanya unggul di dalam jumlah, tapi dalam kualitas. Haleluya. Tuhan memberi hidupnya, tapi kehidupan yang bukan kehidupan yang nomor dua, bukan kehidupan KW, bukan kehidupan semu, tapi kehidupan yang unggul, yang superior, yang tidak ada tandingannya, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga, yang tidak dapat diberikan oleh iblis, tidak dapat diberikan oleh dunia. Allah mampu memberikan hidupnya lewat Kristus bagi kita orang yang berdosa. Puji Tuhan. Itu perissos, itu kelimpahan, unggul dalam jumlah, unggul di dalam kualitas. Saudara, siapa manusia mampu memberikan hal semacam ini? Iblis tidak mampu memberikan, dunia tidak mampu memberikan. Tapi syukur kepada Allah, puji Tuhan. Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dia berikan darah yang luar biasa, darah yang kudus untuk memberi hidup kepada kita. Hidup yang kekal, Zoe. Hidup yang kekal, hidup yang tidak ada batasnya. Hidup bukan sekadar hidup, tapi mempunyainya dalam kelimpahan kekayaan Kristus. Haleluya. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat ada pikiran Allah yang luar biasa. Dan pikiran Allah, rancangan Allah tidak dapat dihalangi oleh manusia. Petrus tidak mampu menghalangi cara Tuhan karena memang dia tidak memahami. Sebab ia ada di dalam kuasa daripada iblis. Saudara, kita harus memahami isi hati Allah. Isi hati Tuhan bagi dunia. Dia ingin selamatkan dunia. Pada hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung, ada darah yang pernah tertumpah di atas Kalvari demi kita. Pada hari ini, di rumah saudara menyaksikan siaran ini, hati kita terangkat kepada Allah. Ada air mata yang sementara diteteskan karena darah yang telah tertumpah bagi kita. Ada hati yang hancur karena kita memikirkan bagaimana Kristus pada waktu itu. Dia melewati jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Ada cambukan serdadu Romawi. Ketika cambuk itu melayang, mendarat di punggungnya, ada potongan-potongan, cabikan-cabikan daging yang terlepas. Tubuh yang telah terpecahkan bagi kita. Ia tidak kelihatan lagi sebagaimana penampakan anak manusia. Kenapa Kristus lakukan ini? Hanya ada satu alasan, kasih dari Allah. Kita renungkan bagian ini. Ini pikiran Allah kepada manusia. Ini pikiran Allah buat saudara yang ada di rumah. Jangan ada orang yang menganggap enteng darah yang pernah ditumpahkan itu dan daging yang telah terpecah, yang hari ini saudara dan saya akan nikmati lewat perjamuan yang kudus, perjamuan Tuhan. Ini adalah Holy Communion. Ini adalah persekutuan yang kudus dengan Allah. Dan gereja harus bersyukur ada pribadi yang rela untuk melayani. Bahkan firman Allah berkata ketika kita masih ada di dalam dosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih manusia itu bersyarat. Kita mengasihi orang kalau dia sudah berubah. Kita mengasihi orang kalau dia sudah berubah. Kita sayang kepada dia kalau dia sayang kepada kita. Kita baik kepada dia kalau dia baik kepada saya. Tapi Allah tidak demikian. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Selagi saya dan saudara masih ada di dalam dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Jemaat yang telah dibagikan, ada anggur, ada roti. Anda boleh mulai mempersiapkan roti dan anggur perjamuan Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati kita. Hati kita yang terbaik kita beri untuk Tuhan. Sebab besar
kasih Allah kepada dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita tunduk kepada